Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafa Aditya dari kelas 8E. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas merangkum buku Muda Mendunia. Buku ini ditulis oleh Dr. Gamal Albin Said, M.Biomed. Dr. Gamal menulis buku ini untuk menceritakan kisah hidupnya yang berkeliling dunia untuk menginspirasi banyak orang, terutama para pemuda. Berikut adalah beberapa poin penting dari rangkuman buku Muda Mendunia. 1. Jangan berprasangka buruk. Kawan, bagi kita suatu yang baik itu yang mengenakan, menguntungkan, memudahkan. Suatu yang buruk adalah suatu yang tidak mengenakan, merugikan, dan menyulitkan. Tapi Allah melihat suatu yang baik adalah suatu yang membawa kebaikan hakiki. Bisa saja yang tampak tidak mengenakan, tampak merugikan, tampak menyulitkan. Itulah alasan kenapa terkadang yang baik kita sangka buruk dan yang buruk kita sangka baik. Kita manusia hanya mampu melihat apa yang kita lihat, tapi Allah mau melihat jauh dari apa yang kita lihat. 2. Tidakkah engkau tergoda menghangatkan hari-hari orang tuamu? Ingatlah dua pesan Rasulullah. Pertama, merugilah seseorang yang hidup bersama kedua orang tuanya atau salah satunya di saat mereka tua renta, namun ia tidak masuk surga. Kedua orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Apabila kau mau, maka sia-siakanlah pintu tersebut atau peliharalah. Ibnu Abbas juga pernah berpesan, tiada cara paling efektif untuk mendekatkan diri kepada Allah selain berbakti kepada orang tua. 3. Apa yang sudah kita persiapkan untuk menghadapi kematian? Hidup ini laksana bantangan kanvas putih. Tiap tahun tiba kita telah goreskan aneka warna. Tapi ingat, satu saat nanti Allah akan menilai kualitas lukisan kita. Semoga kita bisa indahkan lukisan sisa waktu. Seperti itulah hidup ini. Ia hanya permainan. Yang pandai bermain akan dapatkan surga, yang terlena kehidupan dunia akan dapatkan neraka. Ia hanya kefanaan, yang tak mampu membedakan akan tergoda. Ia hanya kedustaan, yang tertipu dan tersesat. Betapa hidup ini terasa cepat, waktu terus berjalan tak terkendali. 4. Ketika ajal datang menjelang. Sesungguhnya mati adalah janji yang pasti akan ditetapi. Aku, engkau, dan semuanya yang pernah menginjakkan kaki di bumi ini tak akan ada yang bisa lari darinya. Tapi lihatlah betapa kita lalai untuk mengingatnya, seakan kita akan hidup untuk selamanya. Hingga terkadang kita lebih mengutamakan dunia yang hina dan fana ini, harta yang kita tumpuk, ketampanan, kecantikan yang kita sombongkan, kecerdasan yang kita banggakan, kekuasaan yang kita kejar, tak akan berdaya. Semua akan kita tinggalkan. Apa yang sudah kita persiapkan untuk menghadapinya hanya dua, terlena oleh kehidupan dunia atau berjuang di sisa umur kita. 5. Panggilan jiwa. Banyak di antara kita masih belum tahu ingin menjadi apa, bercita-cita apa, ingin mengejar apa, ingin melangkah kemana. Kawan, jika kita sudah menemukan panggilan jiwa kita, hidup ini akan flow rasanya, terasa mengalir, nikmat, tenang, teduh, damai, dan sejuk. Oleh karenanya, jika kita ingin menikmati kehidupan dengan pencapaian yang optimal, pastikan hidup kita memenuhi 3 hal: pleasure, strength, and meaning. Hal yang kita sukai, ahli, dan rasa. 6. Dan kikir bekerja keras. Pada tahun 1960, terdapat sebuah penelitian marshmallow tatkala sekelompok anak diberikan satu permen dan mereka dijanjikan akan mendapatkan permen lebih jika sedikit bersabar menunda makan permen selama 15 menit. Apa yang terjadi? Sebagian besar dari mereka tak mampu bersabar sejenak untuk mendapatkan lebih banyak permen. Kemudian lahirlah sebuah teori, delaying gratification, kemampuan kita untuk secara sukarela mengatur siklus kenyamanan dan ketidaknyamanan sebentar untuk menikmati kenyamanan yang lebih lama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.